ayo waktu tapi nggak apa-apa lah ya, tidak ada masalah, cuma asalnya di jadwal teh lebih halal cina gitu biasanya mah itu mah syukuran ke Mekah gitu ya, Idul Kurban gitu ini mah nggak bahas silaturahmi tapi itu mau serius aduh tapi alhamdulillah aja. Pembukaan akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Ketua RW 14, kemudian tausiah dari Al-Ustaz Khalilullah, kemudian nanti ada makan siang dan ramah tamah, dan yang paling akhir mungkin kita akan lanjutkan sampai sore nanti adalah hiburan dan juga mancing. Jadi bapak-bapak yang belum kali dulu dengan pancingan, nanti setelah bagi zuhur silakan kembali ke rumah dan mengambil alat pancingnya. Kita mancing sampai sore, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi wal jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkuat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi sholli ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu warga RT 4 ya, RW 14. Pertama-tama dulu terima kasih pada Kang Sandi, Pak RT Padang terus turun nuhun terus tolong kamari walaupun ya gitulah ya menang itu tos beres itu ya. Sesepuh warga RT 4 yang saya hormati, yang saya banggakan. Oh ya Pak Ustadz, terima kasih sudah bisa datang di RW 14 memberikan tausiahnya tolong. Bapak Ibu warga RT 4, saya selaku RW
Pertama-tama dulu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ya, jika memang ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, beserta keluarga ibu, ya, mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Itu yang pertama dulu hilap dan penting halak. Seluruh pembawa acara tadi memang silaturahmi harus diinikan Pak ya. Saya menjadi RW itu Bapak ada kenikmatan tersendiri ya. Yang selama ini memang di RT 5 saja saya kurang banyak kenal. Tetapi dengan menjadi RW begini saya punya rasa syukur juga. Jadi banyak bapak-bapak ibu-ibu yang jadi saya kenal. Nah, udah sering diundang ya sampai kemari. Itu ya sisi positifnya yang saya syukuri. Ya silaturahmi. Ya, itu yang saya nikmati benar nih jadi RW. Walaupun memang ada tugas-tugas ya yang memahami kurang lebih 350 kakak ini macam-macam. Ya, macam-macam ininya ya saya selalu berdoa ya Allah mudah-mudahan saya bisa beradaptasi. Ya, bisa bergaul dengan rekan-rekan saudara semua di lingkungan RW 14. Termasuk di RT 4 ini keluar RT yang paling banyak ya Pak Adang ya kalau salah ya warganya RT 4 ini alhamdulillah. Yang selama juga dengan Pak Adang nggak kenal ya sekarang jadi kenal akrab gitu. Kemudian tak lupa ini ya untuk Bapak RT 1 sampai 5 di kolomnya Padang ya ayahnya ya. Terima kasih. Nah dari sisi RW ya ada informasi kemarin kami rapat bahwa dalam perlu warga ketahui nanti awal Juli ini ada agenda dari Karang Taruna yang akan menyelenggarakan acara hiburan mungkin gitu ya dalam rangka kembali lagi mempererat silaturahmi untuk melaksanakan syukuran kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia. Jadi saya dari RW menghimbau mungkin awal Juli ini ya akan bersilaturahmi ke Bapak Ibu dengan menyampaikan program mereka. Ya subhanallah waktu kami rapat itu seperti ini memang RW 14 setiap melaksanakan 17-an itu begitu wah gitu ya rencana mereka itu termasuk juga anggarannya. Nah itu jadi saya harap sekali mari kita sama-sama sukseskan acara ini. Memang seperti itu setiap tahun kita selalu bekerja itu akan berpedoman kepada tahun-tahun yang kemarin bagaimana sih gitu. Kita evaluasi apa kurangnya, apa kendalanya, dan apa yang bagusnya. Nah, yang ada kendala-kendala ini kita evaluasi bagaimana solusinya. Yang sudah bagus itu kita pertahankan. Ya, itu mungkin yang pertama dulu ya. Dari kegiatan Karang Taruna, yang insya Allah itu mulai mereka itu melaksanakan kegiatan itu mungkin pertengahan Juli sudah mulai. Ada lomba-lomba ya, penyisihan dan sebagainya. Nanti ada momen puncak kegiatan bersama nanti di depan masjid biasa ya di dekat balai. Kita di sana nanti berkumpul ya menghibur diri dari RW 14 oleh RW 14 dan untuk RW 14. Yuk kita nanti sama-sama di sana kita meriahkan, kita kasih support kepada generasi muda kita. Potensi yang ada di RW 14 ini kita gali terus. Kalau udah kemarin ada kejuaraan-kejuaraan akan kita tampilkan, akan kita umumkan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi mereka supaya meningkat yang lebih baik lagi. Rencana jangka pendek yang segera yang harus kita lakukan. Kemarin saya lihat di sana sudah banyak polybagnya. Mudah-mudahan segera nanti kita tanam. Nah maksudnya di sini supaya mari kita sama-sama apa yang bisa disumbangkan ke RW 14 ini silahkan. Ya hubungi Pak Nurjaman. Atau ke saya juga nggak apa-apa, nanti kita terapkan di sana. Mohon doanya supaya ini akan segera terwujud.
Ya, kemudian berikutnya kemarin juga dari kelurahan sudah datang ke RW 14 itu taman yang di samping Pak Derajat ya Pak Dang ya, itu masuk RT 4 ya. Ya. Udah diukur-ukur, udah dilihat. Ya, mohon doanya supaya itu juga akan segera terwujud. Ya. Itu kurang lebih ada 400 meter Pak Dang tentunya. Kurang lebih ya, ada katanya sebuah. Nanti di sana rencana kita nanti akan dibuat taman, kita hanya menerima manfaat. Jadi desainnya, gambarnya semua dan melaksanakan itu adalah mereka. Ya, dari PIPPK pemerintah Kota Bandung. Ya, mudah-mudahan nanti terbaik, bermanfaat bagi warga. Mohon doa restu supaya ini segera terwujud. Itu adalah program yang sudah diusulkan sejak dari zaman Pak Dedi kemarin tuh jadi RW-nya. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud. Insyaallah. Nah, kemudian penanganan Sungai Cihamplas juga ini akan terus bertahap. Ya, kemarin sudah saya ajukan juga anggaran itu untuk pembangunan kiribirnya juga. Kemarin ada yang membangun, saya lihat sudah jadi, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan terus akan berlanjut nanti. Mudah-mudahan RW 14 ini akan semakin indah, semakin bagus. Ya, berkat doa Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama kita. Bapak-bapak, sahabat sama saudara ibu-ibu yang kami hormati, saya secara pribadi beserta keluarga minta dimaafkan dari segala hilap, baik selama menjabat sebagai ketua RT ataupun sebagai warga. Insya Allah dari bapak-bapak semua dan ibu-ibu, kalaupun ada kesalahan, kami semua insya Allah memaafkannya. Juga ada sedikit pengumuman, mungkin tapi karena memang ini waktunya, kita akan ke yang utama dulu. Insya Allah setelah tausiah mungkin nanti saya akan ada beberapa pengumuman. Karena berhubung waktu Pak Ustadz, nanti kita berbagi supaya lebih enak ya Pak Ustadz ya gitu kan. Mohon Pak Sandi nanti sebelum ramah tamah mungkin saya akan ada beberapa pengumuman terkait dengan kondisi lingkungan dan program-program yang akan dilaksanakan di RT 14. Mungkin itu sambutan dari saya, nggak terlalu lama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tapi nggak apa-apa lah ya, tidak ada masalah, cuma seandainya di jadwal teh lebih halal cina gitu. Biasanya mah itu masuk ukuran ke Mekah gitu, di kurban gitu, nggak bahas silaturahmi, tapi itu mau serius. Aduh, tapi alhamdulillah aja silaturahmi ini sering kita agung-agungkan, termasuk kita silaturahmi. Apa sih silaturahmi? Silaturahmi ini berasal dari bahasa Arab yaitu silaturahimun. Silatun itu menghubungkan, ar-rahim kasih sayang. Ibu-ibu punya rahim kan? Kenapa dikatakan rahim? Karena ini lambang kasih sayang seorang wanita kepada anaknya. Pertama saya bahas silaturahmi kepada Allah. Selama 1 bulan penuh kemarin Pak, kita diforsir dengan kegiatan ibadah yang sifatnya habluminallah, Kade. Ya kan? Contoh, Bapak kemarin puasa Ramadan itu habluminallah. Walaupun puasa Bapak luar biasa, tidak melasok mata dijaga, bibir dijaga, semua dijaga, pokoknya puasanya mantap. Ngaruh tidak batur sesama manusia? Ngaruh tidak? Berpengaruh tidak? Pengaruh. Kenapa? Itu hablum minallah, pribadi seorang hamba kepada Allah. Kok mau Pak Adang nah kamari sahurna teh maca Quran ke 5 kali khatam Ramadan? Masya Allah. Ngaruh untuk Pak Asep? Ngaruh, itu mah kesolehan pribadi. Kok mau Pak Asep itikaf lagi 30 poe cuti teka luar masin, Masya Allah. Ngaruh teka Bapak Ibu, ngaruhnya dicarikan komandan. Beres gitu, lain Idul Fitri operasi ketupat kalau mah ngaji wae di masjid sih beren gitu. Nah, ternyata tidak berpengaruh kepada sesama manusia. Kenapa? Hablum minallah. Non muslim dibagi 2. Yang pertama ada yang namanya kafir harbi, yaitu non muslim, orang kafir yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Contoh Bu, waktu Amerika menyerang Irak itu tahun 90,
itu kan dalam TV Al Jazeera bahasa Inggris itu kan Iraq under attack, Irak dalam serangan. Jadi attack itu serangan. Jadi kalau ibu beli sabun attack itu artinya sabun serangan. Dalam Al Jazeera bahasa Arab tulisannya apa? Harb alal Irak, harb alal Irak, serangan atas Irak. Jadi kafir harbi adalah kafir yang memerangi, memusuhi umat Islam. Bagaimana sikap kita kepada kafir harbi? Kita harus menjunjung tinggi kewibawaan kita sebagai seorang muslim. Siang ngebunuh orang, ku aing saya dibunuh deh. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kami orang Islam cinta damai, kami saling menghormati, tapi siang nincak hulu ku aing ditincak deh. Maka itu insya Allah para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, mudah-mudahan mereka semuanya mati syahid, amin. Kenapa? Karena kita didatangi kafir-kafir harbi kan. Belanda, Jepang, sekutu datang ke Indonesia bukan mau silaturahmi, mau menjajah, mengintimidasi, mengeruk kekayaan kita, merampok kita, menjajah kita, membunuh kita. Maka pekik Allahu Akbar, merdeka atau mati. Insya Allah yang mati itu syahid semuanya, amin. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan kita sudah tidak ada lagi kafir harbi, entah di luar sana mah, tapi minimal di lingkungan kita insya Allah tidak ada, amin. Yang kedua ada yang namanya kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang non-muslim yang tidak membenci umat Islam, yang bersahabat dengan kita. Kadang-kadang kita punya tetangga di sini kan, yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik gitu kan. Masya Allah. Kita bagaimana? Orang wajib salah silih asah, silih asih, silih asuh dengan mereka. Akrab seperti biasa, tapi punten keakraban kita dengan mereka terbatas masalah muamalah saja. Muamalah bu, mana yang aku babah kapal muamalah, anak yang bang muamalah, non muamalah bu. Pergaulan hidup sehari-hari, membersihkan lingkungan, hayu babarengan, ayo program RT, program RW yang sifatnya kemasyarakatan, hayu orang sasarengan, memberantas jentik-jentik demam berdarah babarengan, siskamling babarengan, jual beli, ibu-ibu sok beli tiung, beli baju. Kayaknya nyenang kahatek, ratatek, siputek. Lain muslim dikirim di Cina, non muslim dipakai sholat sahente. Sah dari menang mali. Ya. Jadi kembali masalah tadi bahwa kita sesama muslim adalah bersaudara. Non muslim pun adalah saudara kita, tapi keakraban kita dengan mereka hanya muamalah saja. Ya, tapi kalau sudah menyangkut akidah, baru lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Soal duniawiyah, bisnis, dagang, lingkungan, kebersamaan hidup, jangan dibeda-bedakan. Mereka juga sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Teraskan. Kita bahas yang selanjutnya adalah hubungan sesama muslim. Ini lebih detik. Rasul mengatakan masalul mukmin kamasalil nahal. Muslim dengan muslim bagaikan tawon. Indah bahasa Qur'annya. Muslim dengan muslim bagaikan tawon. Allah begitu bangga dengan ciptaannya tawon. Sampai-sampai di Quran itu ada surah An-Nahl, surah tawon. Apa hebatnya tawon? Seureut lebah. Tawon sejenis hewan yang menjadi contoh bagi komunitas muslim. Yang pertama, tawon adalah hewan yang hidupnya selalu berjamaah. Artinya apa? Umat Islam itu ya senang berjamaah. Jamaah lebih barokah. Sholat berjamaah 27 derajat. Cuma Pak, Bapak sholat di rumah sah nggak? Sah. Di masjid juga sah. Tapi kenapa di masjid lebih utama? Ada unsur silaturahmi. Itu yang terpenting. Kita Rasulullah sampai Rasul mendapat gelar apa? Al-Amin, sebagai orang yang dapat dipercaya. Itu gelar dari siapa? Dari kafir Quraisy. Ternyata orang kafir Quraisy pun memuji akhlak Rasul. Cuman sayangnya kata orang kafir Quraisy, Rasul membawa agama Islam dan menghancurkan berhala-berhala kita, maka diperangilah Muhammad. Padahal kalau Muhammad tidak memerangi Tuhan mereka, tentu mereka dipuja-puja oleh kafir Quraisy. Akhlaknya sangat mulia dan agung Rasulullah. Maka itu kalau kita ingin banyak sahabat, banyak saudara, ayo jaga akhlak dulu Pak. Cuman sayang punten Pak, saya perhatikan banyak di antara kita merasa bangga dengan kesolehan pribadi. Ustaz, ada apa? Alhamdulillah istri saya sekarang kerudungnya
Sudah cari loh Ustaz. Ya, alhamdulillah tuh. Tapi saya nggak terlalu bangga. Apa? Kenapa? Bagaimana akhlaknya? Ustaz, suami saya hebat. Kenapa? Jidatnya hidup, jenggotnya setengah meter, sana ngatuh, bapak nemu, kalau kemana-mana kecil, masya Allah, ke masjid mata haji duha tara kaliwat. Oke, tapi bagaimana akhlak budi pekerti? Anak saya hebat, Ustaz di pesantren sudah hafiz 15 juz. Oke, tapi punten, bagaimana akhlak budi pekertinya? Itu yang penting. Saya sering ceramah di mana-mana, Bu. Inti ajaran Islam itu 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah itu kalau pohon itu ibarat akar. Akar harus kuat ya, betul Pak? Akidah harus kuat. La ilaha illallah, ma'rifatullah harus kuat. Tidak tergoncang apapun. La ilaha illallah, mati dalam keadaan iman dan Islam. Selesai. Ya, akidah harus kuat. Yang kedua syariah. Syariah itu apa? Pohonnya, batangnya, daunnya. Artinya apa? Ya ekonomi syariah, ibadah secara syariah bagaimana, bertetangga syariah, kompleks syariah, busana syariah, ekonomi syariah, yaitu aturan Islam. Dan hasil akidah syariah buah. Jangan sampai akidahnya bagus, syariahnya bagus, tapi buahnya pahit, ketir, racun. Betul Pak? Kan banyak orang-orang begitu, akidahnya bagus, syariahnya bagus, tapi akhlaknya. Saya kalau di televisi suka sedih Pak, kalau kiai-kiai yang ilmunya tinggi-tinggi itu debat di televisi. Kau ngaji lagi yang benar, itu sanadnya belum benar Pak Kiai. Sanad dari mana? Aku ngaji di Mekah 3 tahun. Kamu ilmu apa? Aku S3. Ada di TV gitu Pak. Sedih. Oke, ilmunya tinggi, luar biasa, tapi akhlak. Betul? Kiai nggak ada jaminan soleh. Kiai nipu jamaah ada kan? Masya Allah lagi viral, saya nggak mau nyebutin namanya, udah mati kamu kan? Masya Allah, uang jemaah pakai umroh dibohong, ditipu, pakai nama bahasa agama, sodako, infak, tau-taunya teringgo mana? Nah inilah agenda yang makumullah, jadi menyalahgunakan kepercayaan umat, menipu umat dengan haji dan umroh. Apa ya dosa jika kumaha? Inilah agenda mi'aturahimmakumullah. Ternyata itulah akidahnya bagus, syariahnya bagus, tapi buahnya pahit, ketir. Maka yang terpenting adalah akhlaknya bagaimana. Ya punten Pak, saya bicara seperti ini bukan berarti akhlak saya sudah baik lah, jauh Pak. Tapi minimal kita belajar bahwa wil umrona ya Allah, panjangkan usia kami. Li ibadati, untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Sampaikanlah usia kami agar kami dapat kembali menikmati ibadah Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma sihatil badan ya Allah, sehatkanlah tubuh dan badan kami. Angkatlah semua penyakit yang ada dalam tubuh kami, agar kami dapat menerima karunia kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Dan kelak nanti ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Allahumma kama hasan takhalki fahasin khuluki ya Allah. Sebagaimana engkau telah membaguskan wajahku, tubuhku, baguskanlah pula akhlak dan budi pekertiku ya Allah. Jauhkanlah sifat sombong, sifat tamah, sifat kikir maupun temperamen, tapi gantilah dengan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan akhlak yang mulia, insya Allah kami banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, insya Allah akan memanjangkan umur kami dan tentunya akan membuka peluang rezeki yang barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Barakatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa-doa orang dijabah Allah Subhanahu wa taala. Aturun Bapak Ibu dina segala rupi perhatosanana. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.